Indonesia, negeri agraris yang digadang-gadang sebagai lumbung pangan dunia. Namun, di balik cita-cita swasembada pangan, tersembunyi kisah pahit petani yang terjerat janji palsu. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Barat, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri peluncuran gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Kementerian Pertanian meluncurkan program Brigade Swasembada Pangan untuk mengawal program ketahanan pangan. Kementerian Pertanian RI terus mempercepat upaya swasembada pangan nasional melalui optimasi lahan pertanian. Swasembada pangan bukan sekedar urusan pemerintah atau petani. Ini adalah tanggung jawab bersama antara negara dan warga negara. Ketahanan pangan adalah fondasi kesejahteraan rakyat, karena apa yang kita makan setiap hari bergantung pada keberhasilan sektor pertanian. Sebagai warga negara, kita memainkan peran penting dengan mendukung hasil panen lokal, tidak hanya membantu petani tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor. Konsumsi produk lokal memperkuat ekonomi desa dan menggerakkan roda perekonomian nasional. Namun, hubungan antara warga negara dan pemerintah tidak bisa satu arah. Negara wajib memastikan kebijakan yang melindungi petani dan mendukung swasembada pangan berjalan dengan transparan. Di sisi lain, warga juga harus aktif mengawasi dan melaporkan jika ada penyimpangan. Pemerintah bakal menugaskan Brigade Pangan di 12 provinsi dengan total penggarapan lahan mencapai 1,3 juta hektar. Swasembada pangan telah menjadi agenda strategis pemerintah sejak lama. Program ini dirancang untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor. Namun, di balik layar ada masalah besar yang menghambat perjalanan ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot dan melakukan pemecatan eselon 2 di Kementerian Pertanian karena menyalahgunakan jabatannya. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program, mulai dari subsidi pupuk, peningkatan akses alat pertanian modern, hingga pelatihan petani. Semua ini dirancang untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung target swasembada pangan. Subsidi pupuk salah satu program andalan dialokasikan hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Tapi, apakah bantuan ini benar-benar sampai ke tangan petani? Apa yang bisa kita lakukan? Solusi harus dimulai dari transparansi. Teknologi seperti blockchain dapat memastikan distribusi pupuk tepat sasaran. Selain itu, pengawasan oleh lembaga independen perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan komunitas, memperkuat pengawasan, dan memanfaatkan teknologi, kita bisa menghapus korupsi dalam distribusi subsidi dan mengembalikan harapan petani. Kisah ini bukan hanya tentang janji yang dikhianati, tetapi juga tentang perjuangan petani untuk mendapatkan hak mereka. Masa depan swasembada ada di tangan kita semua. Inilah esensi hubungan warga negara dan negara dalam konteks swasembada pangan. Ketika warga mendukung dengan membeli hasil tani lokal, mengawasi kebijakan, dan berkolaborasi dengan pemerintah, tujuan besar swasembada pangan akan lebih cepat tercapai. Swasembada pangan bukan hanya tentang produksi, tapi tentang solidaritas antara warga dan negara. Ketika kita saling mendukung, Indonesia bisa menjadi bangsa yang tidak hanya mandiri, tapi juga kuat dan sejahtera.